mengungkap misteri real money trading dalam game. Selamat datang bersama aku di Koinspirasi Digital. Gamers dan penggemar game di seluruh dunia, kamu mungkin sudah mendengar istilah ini, real money trading atau RMT. Tetapi, apakah kamu benar-benar mengerti apa itu dan bagaimana itu mempengaruhi dunia game yang kita cintai? Hari ini kami akan mengupas habis topik yang misterius ini. Kami akan memberikan kamu wawasan mendalam tentang apa RMT sebenarnya, bagaimana hal itu telah berevolusi sepanjang waktu, dan dampak besar yang dimilikinya pada industri game. Kami juga akan membahas keuntungan dan resiko dari RMT, serta mencari tahu apakah ini adalah sesuatu yang sah atau ilegal. Jadi, jika kamu seorang gamer yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia game yang tersembunyi ini, kamu berada di tempat yang tepat. Saya Andri Budiman dari Koinspirasi Digital, dan mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap misteri real money trading dalam game. Mulai! Jadi, mari kita mulai dengan dasar-dasar apa sebenarnya real money trading atau RMT dalam dunia game. RMT adalah praktek di mana pemain game memperoleh mata uang virtual atau item dalam game dan menukarkannya ke uang yang nyata. Ini berarti kamu dapat menghasilkan uang dari waktu dan usaha yang kamu habiskan dalam bermain game. Ada perbedaan penting antara uang dalam game dan uang nyata. Mata uang dalam game seperti emas, permata, atau koin game hanya memiliki nilai dalam konteks game tersebut. Kamu tidak bisa membeli makanan dengan koin emas dalam game, tetapi kamu dapat membeli item dalam game dengan itu. Di sisi lain, uang nyata adalah uang yang kita gunakan sehari-hari seperti dolar, euro, dan mata uang lokal lainnya seperti rupiah. Ini adalah bentuk mata uang yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata. Sekarang, disinilah RMT berperan. Ini adalah praktek di mana pemain menjembatani kesenjangan antara mata uang dalam game dan uang yang nyata dengan melakukan transaksi antara keduanya. Misalnya, kamu bisa menjual item langka dalam game kepada pemain lain dan menerima uang nyata sebagai imbalannya. Sebaliknya, kamu juga bisa membeli mata uang game atau item dalam game dengan menggunakan uang nyata. Ini adalah inti dari RMT. Ini membawa pertanyaan menarik. Apa pengaruh RMT pada ekonomi dalam game dan bagaimana ini mempengaruhi cara kita bermain game? Semua pertanyaan ini akan kita jawab seiring berjalannya video ini. Jadi mari terus eksplorasi RMT lebih dalam lagi. Lanjut ke bagian kedua, sejarah RMT. Sekarang kita memasuki sejarah RMT, dan kamu akan melihat bagaimana praktek ini telah berevolusi sepanjang waktu. Pada awalnya RMT mungkin tidak begitu dikenal seperti sekarang, tetapi bahkan di masa-masa awal game komputer, pemain sudah menukarkan item game secara informal. Tetapi perkembangan seiring waktu membawa RMT ke tingkat yang lebih besar. MMORPG atau Massively Multiplayer Game Online ya, seperti Ultimate Online atau HyperQuest atau Albion Online yang sedang kita mainkan setiap hari, dan ada kelas gamenya di koinspirasiacademy.com/p/albion-online.html. Linknya ada di deskripsi. Kalian bisa menghasilkan uang di game Albion Online dan kita mentoring lewat grup WhatsApp. Jadi langsung WhatsApp aja sekarang di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi. Pemain mulai menjual item game dan mata uang dalam game di luar lingkungan game itu sendiri. Ini adalah awal dari RMT yang seperti kita kenal sekarang. Kemudian dengan munculnya internet, platform online dan situs web khusus mulai muncul. Ini memberikan peluang kepada pemain untuk berpartisipasi dalam RMT di tingkat yang lebih besar. Game online dan game mobile kemudian mengubah dinamika RMT. Kamu sekarang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Dalam beberapa dekade terakhir, RMT telah berkembang menjadi industri yang signifikan dengan platform yang layanan yang memfasilitasi perdagangan dalam game. Ini adalah bagian dari sejarah RMT yang panjang dan menarik. Tapi apa pengaruhnya pada industri game dan pengalaman bermain game? Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. Lanjut ke bagian 3, cara RMT berfungsi. Sekarang
kita tiba di bagian ketiga video Koinspirasi Digital. Cara RMT berfungsi, mari kita telaah secara mendalam bagaimana transaksi RMT terjadi dalam dunia game. Pertama-tama, pemain biasanya mengumpulkan mata uang dalam game atau item dalam game dengan bermain dan menyelesaikan tugas dalam permainan. Kemudian mereka memiliki opsi untuk menjual mata uang dalam game atau item game ini kepada pemain lain yang mungkin mencari cara cepat untuk memperoleh aset dalam game tersebut. Ini adalah titik di mana uangnya tak masuk ke dalam permainan. Pemain yang membutuhkan uang dalam game akan membayar dengan uang sungguhan melalui berbagai metode pembayaran seperti PayPal atau uang kripto. Ya, terserah pakai apapun pembayarannya, bisa Dana, OVO dan lainnya teman-teman. Tapi apa yang membuat RMT begitu menarik adalah bahwa pemain dapat membeli mata uang dalam game atau item dalam game dengan uang sungguhan melalui situs web atau platform RMT yang menghubungkan penjual dan pembeli. Sayangnya di sini kita tidak di-endorse, jadi nggak kita sebutin ya. Ini menciptakan ekosistem di mana pemain dapat berpartisipasi dalam perdagangan item yang lebih dalam, mata uang dalam game atau aset dalam game lainnya dengan cepat dan mudah. Tentu aja ada resiko dan peraturan yang harus diikuti saat bermain dalam dunia RMT ini. Namun bagi banyak pemain, ini adalah cara untuk menghasilkan uang tambahan atau mempercepat kemajuan dalam permainan. Jadi sekarang kamu tahu bagaimana RMT berfungsi. Tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak aspek lain yang perlu kita bahas. Bagaimana RMT mempengaruhi ekonomi dalam game, apakah ini sah atau ilegal? Semua pertanyaan ini akan kita jawab dalam bagian selanjutnya. Dan lanjut ke bagian 4, keuntungan dan resiko. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang keuntungan. Banyak pemain melihat RMT sebagai cara untuk menghasilkan uang tambahan atau mendapatkan item yang mereka inginkan dengan cepat. Selain itu, RMT dapat memungkinkan pemain yang memiliki keterampilan dalam permainan tertentu untuk memanfaatkan keuntungan tersebut. Namun, seperti koin yang memiliki dua sisi, RMT juga memiliki resiko. Pertama, ada resiko penipuan dan tindakan ilegal. Pemain harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam skema penipuan. Kedua, beberapa game dan platform melarang atau menghukum pemain yang terlibat dalam RMT. Ini bisa berarti dilarang bermain atau hilangnya item dalam game yang diperoleh secara ilegal. Namun, yang terpenting adalah pemahaman tentang resiko keamanan. Berbagi informasi pribadi atau rekening bank dalam transaksi RMT bisa menjadi resiko besar. Jadi, dengan semua keuntungan dan resiko ini, pemain harus berhati-hati dan mempertimbangkan matang-matang apakah ingin terlibat dalam RMT. Setiap pemain harus tahu persis apa yang mereka hadapi saat memutuskan apakah akan terlibat dalam RMT atau tidak. Dengan pemahaman yang tepat, kamu dapat membuat keputusan yang cerdas. Tetapi kami belum selesai di sini. Ada banyak aspek lain yang akan kami eksplorasi dalam perjalanan ini. Jadi pastikan kamu tetap bersama kami untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang RMT dalam dunia game. Lanjut ke bagian kelima, pengaruh RMT pada industri. Pertama-tama, RMT menciptakan ekonomi dalam game yang signifikan. Mata uang dalam game dan item-item bisa memiliki nilai nyata, dan pemain dapat menghasilkan uang dengan berpartisipasi dalam perdagangan dalam game. Namun ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam permainan. Pemain yang memiliki sumber daya finansial lebih besar mungkin dapat membeli item game atau mata uang dalam game yang memberi mereka keunggulan dalam permainan. Selain itu, beberapa game developer mungkin tidak senang dengan RMT karena mereka kehilangan kontrol atas ekonomi dalam game mereka. Untuk mengatasi hal ini, beberapa game developer melarang atau memberlakukan aturan ketat terhadap RMT dalam permainan mereka. Selain itu, RMT juga dapat mempengaruhi pengalaman bermain game, terutama dalam game multiplayer. Beberapa pemain mungkin merasa terganggu dan pemain lain yang membeli kemajuan dalam game. Hal ini adalah topik yang kontroversial dalam komunitas game dan pendapat bisa sangat bervariasi. Jadi RMT tidak hanya mempengaruhi ekonomi dalam game, tetapi juga budaya dan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh semua pemain.
Tapi cerita RMT belum selesai sampai di sini. Masih ada banyak yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi mari kita terus melangkah ke bagian selanjutnya, karena lanjut ke bagian ke-6, legalitas RMT. Pertama-tama mari bicara tentang legalitas RMT. Kita ada jawaban yang sederhana, karena peraturan berbeda di setiap negara dan bahkan di dalam game yang berbeda. Banyak game developer melarang RMT dalam ketentuan layanan mereka. Jadi jika pemain melanggar aturan tersebut, mereka dapat dihukum oleh game developer, mulai dari peringatan hingga pemblokiran akun. Di beberapa negara, RMT juga dapat dianggap ilegal karena dapat mengganggu ekonomi dan keuangan dalam game, serta menyebabkan masalah perjudian, terutama jika permainan termasuk unsur taruhan. Namun ada juga negara-negara di mana RMT tidak diatur dengan ketat atau dianggap sebagai aktivitas yang sah, terutama jika transaksi dilakukan dengan jujur dan transparan. Penting bagi pemain untuk memahami hukum setempat dan kebijakan game developer sebelum terlibat dalam RMT. Kebijakan yang jelas dan pemahaman tentang konsekuensi hukum sangat penting dalam menjaga pemain tetap aman dan mematuhi hukum. Jadi meskipun RMT bisa menjadi cara cepat untuk mendapatkan uang atau item dalam game, pemahaman tentang legalitasnya sangat penting untuk menghindari masalah di masa yang akan datang. Kami harap informasi ini membantu kamu memahami kompleksitas legalitas RMT dalam dunia game. Tetap bersama kami karena kami akan menjelajahi lebih banyak aspek menarik seputar RMT dalam bagian-bagian selanjutnya. Karena di bagian ke-7 kita akan membahas tips untuk gamers. Pertama, jika kamu berencana untuk terlibat dalam RMT, pastikan kamu memahami aturan dan kebijakan game developer. Ini adalah langkah pertama yang penting. Kedua, selalu waspadai tanda-tanda penipuan. Jika tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah perangkap. Selalu gunakan metode pembayaran yang aman saat terlibat dalam RMT. Transaksi melalui platform yang terpercaya seperti, ya kita tidak di-endorse, pokoknya ada lah ya, cara yang lebih aman. Yang kedua adalah pakai middleman atau middleman ya, atau apa, jasa rekber. Kalian bisa langsung aja join ke link di Telegram di bawah deskripsi teman-teman. Kalian bisa gunakan jasa rekber bersama aku ya guys, di Koinspirasi Digital pasti aman. Anjay, lanjut. Pastikan juga untuk menjaga informasi pribadi kamu agar terlindung. Jangan pernah memberikan data pribadi kamu kepada sumber yang tidak terpercaya. Berbicaralah dengan komunitas game dan teman-teman kamu. Mereka dapat memberikan wawasan berharga dan memberitahu kamu tentang pengalaman mereka dengan RMT. Terakhir, selalu berpikir 2 kali sebelum terlibat dalam RMT. Pertimbangkan resiko dan manfaatnya dengan matang. Dengan langkah-langkah bijak ini, kamu dapat menjelajahi dunia RMT dengan lebih percaya diri dan aman. Ingat, pemahaman dan kebijaksanaan adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Lanjut. Kami telah mencangkup banyak aspek tentang RMT, tetapi masih ada lebih banyak yang akan kita bahas. Mari terus menjelajahi dunia RMT dalam video ini. Lanjut ke bagian 8. Kesimpulan adalah, dan akhirnya kita telah mencapai bagian terakhir dari video kami. Sekarang saatnya untuk merangkum apa yang telah kita pelajari. Kita telah menggali dalam-dalam tentang real money trading dalam dunia game. Kami telah memahami definisi, sejarah, cara kerja, keuntungan, resiko, pengaruh pada industri game, serta legalitasnya. Kami juga memberikan tips untuk para pemain yang ingin menjelajahi dunia RMT, yang penting untuk menjaga keselamatan dan kebijaksanaan. Kami harap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang RMT, sehingga pemain dapat membuat keputusan yang cerdas dan mendukung pengalaman bermain game mereka. Tetapi cerita RMT belum selesai di sini. Dunia game selalu berubah dan hal-hal baru terus muncul. Teruslah belajar dan mengikuti perkembangan dalam dunia RMT. Kalau kalian mau belajar tentang game dan menghasilkan uang di dalam game, kalian bisa ikuti kelasnya koinspirasiacademy.com. Ada kelas game ya, ada juga kelas Albion. Silahkan pilih salah satu atau ikut paket spesial yang keduanya kalian bisa dapatkan. Langsung aja linknya di deskripsi sekarang juga ya guys. Terakhir, kami ingin mendengar pandangan dan pengalaman kamu tentang RMT. Silahkan bagikan komentar kamu di bawah video ini dan bergabunglah dalam diskusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi yang lebih update.
Kami berharap kamu tetap bersemangat untuk menjelajahi dunia game, mengerti lebih dalam tentang RNT dan selalu mempertimbangkan tindakan Anda secara bijak. Capek guys. Jadi itu aja. Aku Andri Budiman dari Koinspirasi Digital. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan inilah konten terbaru kita. Wow, 15 menit. Jadi subscribe dulu guys. Thank you. Dadah.